Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 841, bukankah merasa aku tidak punya uang? Aku adalah dokter. Cedric Song tersenyum dingin. Dokter? Hehe, yang lain aku tidak paham, tapi kalau profesi sebagai dokter aku masih termasuk tahu. Gaji rendah, kerjaannya capek, lembur setiap hari, harus ada setiap dipanggil. Dengan pekerjaan yang demikian, mau bagaimana kamu menghidupi Ailey? Thomas Kin tersenyum kecil. Maaf, kamu mungkin agak salah paham. Aku adalah kurator aula medis. Di bawah ada beberapa dokter yang bekerja untukku, dan kerjaan juga tidak sangat sibuk. Cedric Song mengerutkan dahi. Lalu kenapa? Kalaupun kamu tidak sibuk, buka aula medis kecil begitu bisa mendapat berapa banyak uang? 1 tahun 5.600 juta sudah batas maksimum bukan? Tapi apakah kamu tahu, uang sekolah di seusia Ailey setidaknya harus 5.600 juta, apakah kamu mampu? Sikap Cedric Song yang demikian seolah ia sangat unggul sebagai orang kaya. Thomas Kin tersenyum dingin. Kenapa? Kamu merasa dirimu sangat kaya. Menurut kamu berapa uang yang diperlukan untuk menghidupi Ailey? Cedric Song berkata, pertanyaan ini termasuk sudah masuk ke inti pembicaraan. Aku tidak akan mempersulit kamu. 1 miliar. Asalkan kamu bisa langsung keluarkan uang tunai 1 miliar. Aku anggap kamu punya kemampuan menghidupi Ailey. 1 miliar, kedengaran tidak sangat banyak, tapi bagi sebagian besar orang, ini adalah jumlah yang besar. Mungkin banyak yang semua harta keluarganya melebihi miliaran, tapi yang mempunyai uang tunai 1 miliar sungguh sedikit sekali. Bahkan sebuah perusahaan medium saja belum tentu bisa punya dana beredar sebanyak 1 miliar, apalagi masyarakat biasa. Mendengar itu, Thomas Kin tertawa. Kirain kamu akan mengatakan jumlah yang besarnya minta ampun, mungkin pengetahuan kamu sebatas ini saja. Usai bicara, Thomas Kin mengeluarkan ponsel menelepon. Halo, Tuan Kin. Kukirimkan alamat, antarkan uang tunai 20 miliar ke sini. Setelah itu Thomas Kin mematikan telepon. Cedric Song tertegun, uang tunai 20 miliar. Membual saja kamu. Jangankan 20 miliar, bisa mengeluarkan 1 miliar saja sudah akui dia hebat. Padahal hanya tabib di aula medis saja, 1 bulan 560 juta sudah lumayan, malah omong besar mengatakan 20 miliar. Kamu kira kamu siapa? Dewa tabib terhebat di satu negara. Sekitar belasan menit, sebuah mobil Toyota berhenti di depan pintu, seorang pria berpakaian jas turun dari mobil, yang tak lain adalah Hanson Long. Tuan Kin, uangnya sudah sampai. Hanya 20 miliar saja, Thomas Kin sama sekali tidak perlu menghubungi Weston Meng atau Selika He, cukup Hanson Long saja sudah bisa bantu menyelesaikan. Kap bagasi mobil terbuka, beberapa koper kulit tertata di sana, Hanson Long membuka satu persatu, di dalamnya adalah uang China yang merah-merah, kelihatan sangat menusuk mata. Cedric Song dan lainnya membelalakkan mata terkejut, walaupun mereka bukan orang yang tidak pernah melihat uang, tapi sebagai pengusaha sekian tahun, mereka sangat paham 20 miliar ini berarti apa. Jika 20 miliar ini diberikan ke mereka, kekayaan keluarga mereka akan meningkat 1 kali lipat, pendapatan mereka juga bertambah berkali-kali lipat. Cedric Song mendekat dengan semangat. Tidak disangka kamu sungguh bisa mengeluarkan 20 miliar, kalau begitu, kuterima semua uang ini. Sambil bicara, Cedric Song sudah ingin mengambil, Hanson Long langsung mendorong Cedric Song hingga ia terhuyung-huyung ke belakang. Hanson Long memakai kacamata hitam, dengan dingin ia berkata, cukup lihat saja, jangan sembarangan sentuh. Air muka Cedric Song berubah, apa maksudnya ini? Thomas Kin tersenyum dingin, apa maksudnya? Sejak kapan aku bilang mau memberi uang itu ke kamu? Bukankah kamu bilang aku tidak punya uang, aku hanya memperlihatkan ke kamu saja. Sudah,
Hanson, kamu pergi saja. Hanson Long mengangguk, baik, Tuan Qin. Setelah itu dia langsung membawa mobil pergi beserta uang di dalamnya. Air muka Cedric Song sekeluarga canggung sekali, sikap Thomas Qin tadi yang sangat beringas itu, mereka mengira dia akan menimpa mereka dengan uang itu, ternyata mereka yang berpikir terlalu banyak. Dia hanya menunjukkan dirinya bisa mendapatkan 20 miliar dengan segampang itu, bahwa dalam soal ekonomi dia bisa menekan keluarga Song. Cedric Song mengerutkan dahi. Dengan menggertakkan gigi ia berkata, memangnya kenapa kalau kamu punya uang? Di hak asuh Ai Li Qin ada tertulis dengan jelas, kami keluarga Song tidak akan menyerah. Suasana menjadi canggung, keluarga Song ingin mendapatkan hak asuh, tapi syarat ekonomi mereka kalah dari Thomas Qin. Yang paling utama adalah Ai Li Qin sangat suka Thomas Qin. Kalau masalah ini dibawa ke pengadilan, mungkin pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan keinginan Ai Li. Mereka keluarga Song tidak punya kemungkinan menang sedikit pun. Tiba-tiba Cedric Song memberi isyarat mata kepada Tuan Besar yang di belakang. Tuan Besar Song langsung menangkap maksudnya. Ia berkata, Ai Li, ada seseorang di rumah kita yang pasti kamu kenal. Usai bicara, Tuan Besar memberi isyarat, istri Cedric Song masuk ke dalam dan keluar lagi dengan mendorong kursi roda. Di atas kursi roda terduduk seorang wanita. Kulitnya pucat dan kurus, kelihatan tidak terlalu sehat, lama tidak terkena sinar matahari, kulit putihnya tampak tidak sehat, kukunya juga tidak ada warna darah, tatapannya kosong, seolah sangat lelah sekali. Melihat wanita itu, Ai Li langsung menjerit terkejut. Bibi kecil. Wanita itu melihat ke arah datangnya suara, seketika juga sangat terkejut. Ai Li kamu sudah datang. Wanita itu ingin bangkit berdiri, tapi kakinya sudah lama tidak bergerak, jadi dengan cepat sudah terduduk kembali, namun kegembiraan di wajahnya sama sekali tidak dapat disembunyikan. Ai Li Qin berlari mendekat dan langsung masuk ke dalam pelukan sang wanita, kelihatan sangat dekat. Cedric Song mereka menunjukkan senyuman lebar, senyuman yang penuh siasat. Perkenalkan, ini adalah adik bungsuku, Jessica Song, bibi kecil Ai Li Qin. Thomas Qin juga tidak menyangka, ternyata masih ada orang yang sangat dekat dengan Ai Li Qin di keluarga Song. Setelah dijelaskan oleh semuanya, Thomas Qin baru mengerti. Jessica Song ini adalah putri angkat keluarga Song, yang berarti Cedric Song dan ibu kandung Ai Li Qin, yaitu Fanny Song adalah anak kandung, sedangkan Jessica Song adalah anak angkat. Jadi di keluarga Song, Jessica Song tidak pernah dianggap, hanya Fanny Song yang semasa hidupnya baik dengan dia. Setelah tahu Fanny Song punya hubungan dengan tuan muda keluarga Qin, orang keluarga Song sangat semangat, kedudukan Fanny Song pun ditinggikan, hampir menjadi sosok yang ucapannya paling berguna di keluarga Song. Dan kedudukan Jessica Song juga otomatis ikut terpengaruh, diiri oleh banyak orang. Kemudian keluarga Qin hancur. Fanny Song gantung diri. Demi memutus hubungan dengan keluarga Qin, Fanny Song langsung dikeluarkan dari silsilah keluarga. Sekarang satu nisan dan status pun Fanny Song tidak punya. Setelah Fanny Song meninggal, kedudukan Jessica Song pun merosot jatuh. Cedric Song yang dulunya dihina langsung berkuasa atas dirinya. Kemudian Jessica Song menemukan Ai Li Qin, tahu bahwa ini adalah putri dari Fanny Song, sehingga ingin diam-diam dibawa pulang untuk diasuh. Akhirnya ketahuan oleh orang keluarga Song, hingga dipukul oleh Cedric Song. Mereka sangat takut dilibatkan karena punya hubungan dengan keluarga Qin, apalagi keturunan Qin yang jahanam dibawa pulang untuk diasuh. Ini kalau sampai diketahui 3 keluarga besar, mereka masih bisa selamat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.